Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirje. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, tim pengawas Tim Was Haji menilai sebaiknya kedatangan jemaah haji difokuskan pada satu titik, yakni Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, sehingga tidak menguras waktu dan energi para jemaah. Tim Was Haji DPR RI melanjutkan pengawasan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi dengan memantau kedatangan kloter tambahan di Bandara Madinah. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi meminta pemerintah melakukan upaya negosiasi dengan Kerajaan Arab Saudi terkait kedatangan jemaah haji yang sebaiknya difokuskan di satu titik saja, yakni Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, sehingga tidak menguras waktu dan energi para jamaah. Selain itu, mengingat tidak adanya pendamping pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Kahfi berharap setiap jemaah haji Indonesia bisa menumbuhkan semangat kebersamaan terhadap sesama jemaah yang didominasi oleh lansia. Wajah jemaah kita ini sangat cukup didominasi oleh wajah-wajah lansia. Nah, olehnya ini perlu menjadi catatan kami, termasuk Kementerian Agama, untuk mempersiapkan sedemikian rupa sehingga penanganan jemaah lansia ini bisa tertangani dengan baik. Khusus untuk jemaah haji gelombang kedua, sebaiknya pendaratannya itu bukan di Madinah. Sebaiknya pendaratannya di Jeddah. Kenapa? Karena kalau mendarat di Madinah, ini kan masih melakukan perjalanan 5-7 jam ke Mekah. Nah, setelah hajian, mereka akan kembali lagi ke Madinah untuk melaksanakan arba'in, dibolak-balik gitu kan. Tim pengawas haji DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Meski demikian, pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia harus tetap ditingkatkan agar jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menegaskan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun sedang didalami oleh Balik DPR RI khususnya terkait dampak terhadap percepatan pembangunan desa. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat panja penyusunan revisi Undang-Undang Desa yang membahas beberapa poin usulan dari para kepala desa seperti tambahan masa jabatan, wilayah administratif desa, serta tunjangan purna tugas. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam menyebut usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun sedang didalami oleh Balik DPR RI khususnya terkait dampak terhadap percepatan pembangunan desa. Begitu juga dengan usulan tunjangan pensiun, masih membutuhkan penjelasan mengenai sumber dana yang akan dipakai dan periode pemberian tunjangan untuk kepala desa. Rancangan Undang-Undang Desa, dan ini yang dibahas antara lain purna tugas. Jadi purna tugas ini masih dibahas apakah purna tugas itu diambilkan dari dana desa atau dari dana APBD. Yang kedua, masalah perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun itu belum dibahas, tapi saya kira fraksi-fraksi akan menyetujui. Terus yang kedua, penyelesaian desa-desa yang ada di wilayah hutan, apakah itu Taman Nasional dan lain sebagainya. Wilayah administrasinya itu harus segera ditetapkan. Karena itu kan anggaran APBD itu biasanya kan tidak bisa masuk desa-desa yang berada di kawasan hutan. Ibnu menegaskan tata kerja pemerintahan desa juga harus diperbaiki dengan tidak membeda-bedakan dan merangkul semua masyarakat desa demi kesejahteraan bersama. Andini dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama DPR RI mendorong permasalahan di Myanmar dapat segera diselesaikan, baik melalui pendekatan diplomasi maupun pendekatan lainnya. Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan Vice President of the European Parliament, Ms. Heidi Hautala, beserta perwakilan Parlemen Eropa. Dalam pertemuan ini, BKSAP dan Uni Eropa mendorong permasalahan di Myanmar segera diselesaikan baik melalui pendekatan diplomasi maupun pendekatan lainnya.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ahmad Hafiz Thohir menyampaikan, Indonesia telah menginisiasi melalui Menteri Luar Negeri, namun pihak Myanmar masih tertutup akan masukan serta dialog yang telah disampaikan. Pada intinya mereka menyampaikan dukungan Uni Eropa terhadap Indonesia yang telah memberikan penekanan terhadap hak asasi manusia di Myanmar. Mereka juga sangat apresiasi dan Uni Eropa sangat menginginkan persoalan Myanmar itu dapat dituntaskan. Kita sudah beberapa kali menginisiasi melalui Menteri Luar Negeri terkait dengan Myanmar. Kita menganggap bahwa ini tragedi demokrasi yang sangat buruk bagi Asia Tenggara dan kami menyadari bahwa hal ini tidak bisa terjadi. Akan tetapi Myanmar sangat tertutup akan dialog maupun masukan-masukan yang kita sampaikan, maka itu kita berharap juga Uni Eropa dapat mengambil sisi lain daripada pemecahan masalah tersebut. Hafiz Thohir menilai permasalahan yang terjadi di Myanmar tidak bisa diselesaikan hanya melalui diplomasi, namun perlu pendekatan yang lebih kuat dan intens dari dunia internasional. Adit dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Penerimaan peserta didik baru seluruh tingkat sekolah telah dibuka dari bulan Juni hingga Juli 2023. Namun pada saat ini marak terjadi dugaan praktik pungutan liar selama proses PPDB. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah untuk menindak tegas praktek pungutan liar selama proses penerimaan peserta didik baru di sekolah. Pemerintah selaku penyelenggara PPDB diminta untuk mengantisipasi sejumlah potensi masalah kecurangan yang mungkin saja terjadi.
Untuk mencegah kecurangan, DPR RI menilai pentingnya peningkatan transparansi proses atau mekanisme PPDB, serta memperketat pengawasan melalui kolaborasi dengan pengawas eksternal dan berbagai elemen organisasi publik. Dan DPR RI berharap PPDB dapat menjadi salah satu refleksi wajah dunia pendidikan yang diharapkan dapat mencetak generasi bangsa berintegritas. Juga harus datang dari seluruh elemen yang betul-betul berkomitmen menjaga kemurniannya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tahun ajaran baru 2023-2024 sebentar lagi akan dimulai. Sejak bulan Juni ini, penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sejumlah daerah dilakukan. PPDB merupakan momen penting bagi calon siswa dan orang tua untuk memilih sekolah yang diinginkan. Proses ini melibatkan berbagai tahap seleksi, penentuan kuota, serta pendaftaran siswa baru. Sejumlah pihak menilai PPDB tahun ini masih rawan terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disinyalir masih ada oknum yang coba kasak kusuk mencari celah untuk menitipkan putra-putrinya ke sejumlah sekolah yang dianggap favorit. Kebanyakan mereka adalah orang tua yang nilai ujian nasional anaknya di bawah standar atau passing grade. Konon, mereka berani mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan praktik seperti itu. Menanggapi hal itu, Komisi 10 DPR RI menyayangkan banyaknya permasalahan yang masih terjadi dalam proses PPDB sekolah negeri di Indonesia. Untuk itu, Komisi 10 DPR mendorong Kemendikbud lebih memperketat pengawasan pada proses PPDB tahun ini. Kasusnya itu bukan sekedar pungli sebenarnya. Ada banyak kasus yang ketika kemudian ingin masuk ke satu tempat tertentu, orang tua memindahkan anak ke lokasi, pindah kakak, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan mereka meminta SKTM sehingga nanti bisa dapat afirmasi. Padahal sebetulnya mereka termasuk orang yang mampu dan yang penting masuk ke sekolah yang dituju dan lain sebagainya. Itu kan cara-cara yang tidak mendidik. Masuk lembaga pendidikan tapi tidak mendidik. Nah, karena itu kita minta ada SOP yang lebih ketat lagi, ada pengawasan yang lebih ketat lagi, kerjasama dengan inspektorat di Kemendikbud untuk terus melakukan pengawasan. Dan kalau perlu dibikin regulasi baru yang sifatnya memastikan akuntabilitasnya bisa transparan dan publik bisa mengakses. Komisi 10 DPR RI juga mendorong adanya layanan pengaduan masyarakat di setiap wilayah untuk menyikapi bentuk praktik pungutan liar atau pungli dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023 hingga 2024. Agar proses PPDB tahun ajaran 2023-2024 berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku, DPR RI berharap ada kesadaran dari para orang tua untuk tidak memaksakan anak di sekolah tertentu dengan cara yang tidak benar. Begitupun dari pihak sekolah diharapkan tidak melakukan hal menyimpang dari ketentuan dengan melakukan pungli terhadap orang tua calon siswa. Diawali dengan PPDB yang bersih, diharapkan akan melahirkan generasi muda yang terdidik dan bermoral serta bermental kuat di masa depan. Melalui sistem digital, maka aduan itu tidak harus dilakukan secara tertulis, tetapi juga bisa dalam bentuk soft copy secara online disampaikan. Saya kira masing-masing pihak itu bisa menyiapkan apa itu namanya tadi, tempat-tempat, wadah-wadah, tempat di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Dan saya kira sekarang akan lebih mudah karena ada teknologi digital untuk bisa melayani masyarakat. Meski bukan fenomena baru, karut-marut fenomena PPDB harus segera dibenahi agar tak terus berulang setiap tahunnya.
pemerintah bersama dengan Dinas Pendidikan setempat mesti melakukan berbagai upaya untuk memastikan proses PPDB berjalan secara transparan, adil, dan merata bagi seluruh peserta. Sekolah yang notabene jadi lembaga pendidikan harus menjadi contoh sebagai institusi yang menjunjung tinggi keadilan dan menekankan pendidikan karakter dengan cara menghindari praktik KKN termasuk menghindari terjadinya intervensi. Fenomena El Nino berisiko menekan produktivitas pertanian nasional dan Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah antisipatif guna mengamankan pasokan serta menjaga stabilitas harga pangan. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan bahwa potensi terjadinya El Nino telah mencapai 50% dan diprediksikan akan terus meningkat. Hal ini dapat menyebabkan kemarau panjang dan juga kekeringan. Anggota Komisi 4 DPR RI Yesi Melania mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif dari hulu hingga ke hilir di sektor pertanian untuk hadapi ancaman El Nino. Yesi juga meminta sinergi dari seluruh pihak terkait untuk bergandeng tangan dalam mengatasi ancaman El Nino, khususnya di sektor ketahanan pangan. Dan selengkapnya pemirsa, mari kita simak liputan rekan kami dari Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Yang mana pemirsa seperti kita ketahui bersama bahwa Kepala BMKG telah memprediksi akan adanya siklus tahunan El Nino yang akan melanda secara global. Tetapi di Indonesia sendiri akan berdampak salah satunya pada kestabilan pangan nasional. Lantas sejauh mana dari DPR RI bersinergi dengan pemerintah menghadapi siklus tahunan tersebut? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Yesi Melania dari fraksi Nasdem dan dari Dapil Kalbar 2. Baik Ibu, sejauh mana Bu pemerintah dengan DPR RI mengantisipasi dampak dari El Nino ini? Ya, untuk saat ini memang kita tahu bahwa pemerintah kita sedang bekerja keras ya untuk mengantisipasi dampak dari El Nino, dan ini juga kita memahami bahwa bukan hanya pekerjaan satu kementerian atau lembaga terkait, tapi ini secara kebersamaan gitu, masif dari semua kementerian lembaga. Dan hari ini kita sedang rapat bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam menghadapi El Nino, salah satu agenda kita, dan memang kita mendorong untuk anggaran bisa diprioritaskan, bisa dimaksimalkan, dan sebetulnya kami sangat menyayangkan gitu anggaran Kementerian Pertanian tahun ini turun kurang lebih 1 triliun dibanding 2023 ini untuk di tahun 2024, dan padahal kompleksitas di sektor pertanian ini cukup tinggi. El Nino, kekeringan tentu mengakibatkan hama, penyakit, dan produktivitas pertanian kita juga akan terus menurun, dan tentunya kami dari Komisi 4 juga mendorong langkah-langkah antisipatif dari Kementerian Pertanian dari hulurisasi sektor pertanian, misalnya peningkatan irigasi terus dilakukan, kemudian pengairan, kemudian untuk
cara, bahkan dalam LHK itu biasanya ada cara untuk membuat cuaca buatan gitu, misalnya hujan buatan dan lain sebagainya, itu juga terus kami dorong kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia gitu. Dari program-program tersebut apakah sudah berjalan atau sejauh mana, Bu? Untuk 2024 kan programnya belum berjalan, tapi untuk 2023 kami sudah memulai. Jadi beberapa kegiatan, contohnya untuk jaringan irigasi juga sudah mulai banyak kita betulkan di beberapa wilayah-wilayah produktif untuk pertanian kita. Kemudian irigasi juga terus kita tingkatkan, itu salah satu yang sudah kita mulai. Gitu. Anjuran untuk masyarakat luas dalam menghadapi El Nino ini, Bu? Anjurannya untuk masyarakat luas ya tentu semuanya harus bergandeng tangan untuk mengantisipasi ini, mencegah, kemudian juga menghadapi. Intinya untuk El Nino kan dampaknya bukan hanya untuk pertanian, tapi juga untuk kesehatan kita sebagai manusia juga semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Dan tentunya ya menjaga kebersihan diri itu salah satunya, kemudian konsumsi juga produk-produk makanan, bahan pangan kita yang berkualitas, kalau bisa mengurangi yang sifatnya kimia, lebih banyak ke yang organik, itu salah satu saran untuk masyarakat luas untuk menanggapi El Nino. Terima kasih Bu atas kesediaan dan waktunya Ibu. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Yesi Melania dari fraksi Nasdem dan untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat. Yang mana pemirsa berharap kita semua seluruh, tidak hanya pada pemerintah tetapi juga masyarakat bersatu dalam menghadapi siklus tahunan El Nino. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini.
Ya pemirsa, kita masuk ke berita terkait dengan headline media online yang terbit pada hari ini terkait dengan menyoroti banyaknya WNA bermasalah, dan di sini Komisi 3 DPR RI desak oknum imigrasi yang bermain diusut. Nah, ini Komisi 3 DPR RI di beberapa berita yang hadir pada hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Silmi Karim pada Rabu 21 Juni 2023. Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni, Komisi 3 DPR RI menyoroti perihal maraknya WNA bermasalah di Indonesia, khususnya wilayah Bali. Dan di sini Syahroni pun menilai bahwa dengan segala instrumen yang dimiliki, Dirjen Imigrasi seharusnya di sini dapat melakukan langkah-langkah konkret guna melakukan pengawasan terhadap para WNA yang hadir. Nah, dan di sini disebutkan pula di beberapa media, Syahroni meminta Dirjen Imigrasi turut menertibkan para oknum guna mewujudkan kinerja imigrasi yang lebih maksimal. Ini kita masih menunggu gebrakan dari imigrasi sendiri. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu bentuk nasionalisme DPR RI apresiasi karya anak bangsa yang kedepankan edukasi. Dan di sini anggota Komisi 10 DPR RI Himatul Alia di beberapa media menyebutkan di mana memberikan apresiasi terhadap sineas tanah air yang terus berkarya dengan menciptakan sesuatu yang mengedukasi, mengedepankan kearifan lokal dan keindahan alam Nusantara. Nah pemirsa, usai menyaksikan penayangan khusus film Kejar Mimpi Gaspol, Himatul Alia juga sangat senang dengan banyaknya karya anak bangsa yang bermunculan, di mana film Kejar Mimpi Gaspol ini merupakan cerminan kebanyakan ibu di dunia. Peran ibu yang diceritakan dalam film ini sangat perlu dicontoh, di mana Alia berharap bahwa film Kejar Mimpi Gaspol ini akan banyak ditonton oleh pencipta film tanah air. Dan di sini agar termotivasi untuk terus berjuang meraih kehidupan yang lebih baik. Ini memang kita sangat membutuhkan sekali film-film yang memotivasi anak negeri. Nah, pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan soroti banyak WNA bermasalah, di mana Komisi 3 DPR RI desak oknum imigrasi yang bermain untuk diusut. Serta bentuk nasionalisme DPR RI apresiasi karya anak bangsa yang kedepankan edukasi. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Nazea. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.